Bang Jerom kok nggak pakai bedak? Itu adalah asal-usul kerusuhan hari ini. Gara-gara saya nanya ke Jerom, ini asal-usulnya buat temen-temen yang nggak tahu. Jerom lagi foto sama boyband NCT. Oke? Saya yakin mereka pakai bedak dan nggak ada yang salah dengan itu. Saya lihat Jerom doang yang nggak pakai bedak. Oke? Saya nanya, Bang Jerom kok nggak pakai bedak? Langsung orang-orang pada marah-marah. Dikira saya rasis kata. Bro, saya nanya dulu, bener pakai bedak nggak NCT? Bener kan? Ya nggak apa-apa, Cuk pakai bedak nggak apa-apa. Saya kalau syuting pakai bedak, Dustin pakai bedak nggak apa-apa. Makanya saya nanya, Jerome kok nggak pakai bedak? Kecuali saya nanya, NCT pakai susu nggak? Itu baru salah. NCT pesugihan ya kamu? Itu baru salah. Kenapa saya diomelin nama NCT Zen? Kalau nggak salah fansnya NCT Zen ya kalau nggak salah. Pokoknya orang-orang sibuk pasti fan sama NCT kan. Orang-orang yang sekolahnya bagus, berprestasi di sekolah pasti mengidolakannya Korea-Korea. Karena saya bingung gitu hari ini, beneran bingung. Kenapa sih diomelin sama orang-orang? Tapi saya mau meminta maaf secara pribadi kepada Jerome-nya. Karena Jerome ternyata bekerja sama official dengan SM Entertainment, yaitu yang menaungi NCT tadi. Saya gara-gara komen saya mungkin itu nge-trigger orang buat nge-hate komen. Tapi serius Jerome, saya nggak ada maksud untuk nge-trigger orang karena saya beneran nanya, Anda kok nggak pakai bedak? Begitu. Dari rame-rame itu akhirnya saya bikin poster Bebek Caro sebagai serius penghormatan buat NCT Dream yang datang ke Indonesia. Saya bikin poster. Ternyata itu dimarahin sama orang-orang. Lu udah izin belum? Oke, saya take down. Saya sangat concern dengan hak cipta soalnya. Saya tahu ternyata kalau pakai muka-muka mereka itu harus pakai hak cipta. Saya jadi merasa bersalah. Oh iya benar, ini hak cipta. Karena saya juga concern dengan hak cipta. Kalau podcast saya dibajak atau konten saya dibajak, saya akan menggugat itu. Meskipun saya juga heran ya. Kenapa saya doang yang diomelin? Padahal nih ya, di Tokopedia, muka-muka idola Anda dijual hanya 9.000. Nih, saya beli kalau nggak salah berapa nih. Ini ya, serius, mahalan ongkirnya, mohon maaf. Ini muka, ini bayar nggak nih ke SM Entertainment? Enggak. Tapi karena Anda sebel doang sama saya kan, jadi saya doang yang diancam tadi. Dicecein ke SM Entertainment dicecein karena saya dianggap nyolong muka NCT untuk dipromosikan. Ini nggak cuma promosi, dijual. Saya cepuin nih tokonya di Tokopedia nih, mana HP saya nih. BTW ini HP saya udah Korea banget ya teman-teman. Ya kan? Ntar nih, saya cepuin nih. Nih, saya tokonya nih. Saya beli kaos NCT nih. Nih, 99.000 nih. Oke, 99.000. Ini tokonya Tangerang Selatan nih. Dia selain jual kaos NCT, jual kaos Bareskrim Indonesia. Saya nggak tahu hubungannya apa, toko. Ada apa hubungannya habis jual NCT jual Bareskrim ya. Tapi yang jelas itu kalau ngomongin hak cipta ya banyak orang-orang yang menjual idola Anda. Seperti ini stiker di helm saya ini idola-idola Anda. Tapi ya nggak apa-apa. Saya sadar soal hak cipta, akhirnya saya take down fotonya. Akhirnya saya ganti dengan muka-muka saya sendiri. Oke? Dan saya nggak nyangka juga, ternyata gara-gara saya menggunakan poster itu, tetap orang marah-marah dan ngomel-ngomelnya nggak ke saya, tapi di akun Bebek Caro.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, orang berantem di rating Google nih, kalau nggak percaya kalian. Ini adalah rating Bebek Carok. Tadi ratingnya sempat 3 doang, tapi nggak tahu sama mungkin penonton MLI pada di ratingin tinggi, jadinya naik lagi ratingnya. Tadi sempat isinya komen-komennya, waduh, penjualnya rasis, jangan beli di sini. Nah ini dia. Saya kalau orang komen ke Bebek Carok, dia udah makan, terus juga dia ngasih review negatif, saya fair. Saya kadang beberapa kalau DM bilang, ininya keasinan atau ininya lama, saya biasa bales. Masalahnya Anda K-popers tidak beli komen. Anda lebih mending orang-orang di Tokopedia tuh, yang suka ngasih bintang 5. Mantap Gan, belum dicoba. Mantap Gan, packingnya rapi. Mending orang-orang itu gitu. Daripada Anda, saya nggak masalah make up poppers, tapi agak nggak masuk akal gitu. Saya mungkin dianggap nge-hate NCT, tapi Anda nyerangnya bebek gitu, kayak nggak masuk akal. Padahal saya serius loh. Saya serius tadi tuh mau ngasih promosi, meskipun tadi saya pakai foto NCT salah, akhirnya saya ganti muka saya sendiri. Saya ngasih promosi itu buat teman-teman, terutama yang lemes pulang dari konser. Jadi saya beneran gitu prihatin dengan teman-teman yang kemarin sampai pingsan, itu pasti kelaparan gitu dari acara-acara NCT. Makanya saya mau promo bebek nih, sekalian ayo yang lemes gitu. Makanya NCT katanya nasi cak tretan katanya, ada yang bikin singkatan gitu. Cuma di video ini spesial sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada NCT Zen Indonesia, fans NCT Indonesia yang sudah meramaikan Bebek Carok saya. Yang tadi ratingnya jelek, pasti teman-teman NCT nih yang komen-komen positif. Sekarang ratingnya udah 5.900. Luar biasa sekali. Ini gara-gara teman-teman NCT, dan sebagai rasa terima kasih saya sudah membeli tadi kaosnya. Saya juga membeli stikernya. Wush, luar biasa banyak sekali stikernya ya. Wush, akan saya tempel di manapun nanti, di anak saya tempel di dahinya ini kayaknya. Juga saya juga sudah nunjukin tadi ini. Saya meskipun nggak tahu ini fungsinya apa ya, tapi ini bentuk support saya, terima kasih saya pada NCT 127 ya kalau nggak salah ya, yang sudah mensupport Bebek Carok saya jadi ratingnya sampai 5.000. Bahkan saya nggak percaya nih, saya udah beli albumnya NCT bro, cuma ini tokonya bangsat ya, nggak dikirim ya, sumpah. Nih kalau kalian nggak percaya nih, Tar. Nih, saya beli. Ini akun, saya beli album aslinya. NCT 127, 4 album, 2 badis. Di Darwell Shop nih. Ya kan? Saya udah beli sebagai support bentuk saya. Dan saya juga beli light stick. Mantap nih, Cuk. Meskipun ternyata saya salah beli, ternyata ini light stick BTS itu teman-teman ya. Karena tadi saya di Tokopedia itu cari light sticknya NCT, itu pre-order lama. Jadi saya beli light sticknya BTS. Mungkin gambarnya seperti ini nanti light sticknya NCT ya. Wush. Mana nih? Wih. Ini light stick BTS ya, ada photocard, ada ininya juga bro, ada official, ya kan? Apa ini fungsinya? Saya baru pegang light stick tuh sekarang gitu. Maksudnya ini buat nyenter mati lampu juga nggak bisa gitu. Buat mancing juga nggak terang. Woi, lumayan bro. Terang bro buat nyari ikan bisa nih ya kan. Ini nanti nextnya mungkin akan saya beli light sticknya NCT ya. Tapi serius saya tadi udah beli albumnya dan beli
pack-nya itu adalah bentuk support saya buat NCT 127. Meskipun mungkin NCT tidak tahu ya kalau saya support ya. Tapi kalau kalian yang support mereka bela mati-matian tuh pasti NCT-nya notice kalian semua. Kalau saya sih pasti nggak dinotis sama mereka ya. Dan saya rasa sih fans NCT Indonesia ini luar biasa ya. Selain ngasih rating saya di Bebek Carok, ngasih rating bagus-bagus, komen-komen positif juga. Di setiap konser, para fans NCT juga sangat tertib. Seperti kita lihat kemarin, banyak yang memfitnah mereka, katanya mereka mendorong pagar sampai roboh. Saya bisa lihat dari angle lain bahwa mereka sedang membantu panitia untuk bongkar panggung. Saya melihatnya sih seperti itu. Mohon maaf nih, kalau kalian jangan menuduh-nuduh fans itu dorong-dorong ngerobohin pagar, tidak, itu membantu untuk merobohkan panggung, begitu. Dan kalau kemarin sampai digagalin jumpa fansnya di Central Park, kalau sampai dibubarin itu bukan karena nggak tertib, karena memang COVID lagi naik ya teman-teman, bukan karena fans mereka nggak tertib. Jadi sekali lagi jangan buruk sangka pada NCTzen, itu adalah fanbase terbaik dan tertib. NCT itu T-nya tertib ya kalau nggak salah. Jadi jangan menuduh mereka barbar, oke? Sekali lagi, saya bergabung dengan NCTzen. Sampai ketemu di Wine selanjutnya.